mengapa banyak atlet atau pegiat olahraga seringkali mengalami insiden henti jantung mendadak? Di ARVC, aritmogenik right ventricular, artinya ada masalah kelainan aritmia, kelainan teman, saudara, atau keluarga kita yang mengalami insiden henti jantung nih dokter. Pertolongan pertama apa sih dokter yang harus kita lakukan dokter? kolaps. Ini tiba-tiba pingsan. Nah, kemampuan inilah yang diharapkan semua kita miliki. Namanya bantuan basic life support atau bantuan hidup dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Ketemu lagi sama saya Kiki sebagai host pada episode kali ini. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih? Jadi gini Sobat Sehat di rumah. Sejumlah kasus kematian mendadak terjadi ketika seseorang sedang berolahraga. Terbaru nih ya, ada pebulu tangkis muda asal Cina yang namanya Chang Qize kalau nggak salah nih ya. Dia kolaps dan meninggal dunia karena henti jantung saat bertanding di kejuaraan bulu tangkis Asia Junior Championship 2024 di Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024 kemarin. Nah, sebelumnya kasus henti jantung saat olahraga juga beberapa kali terjadi dialami oleh atlet-atlet profesional maupun pegiat olahraga. Karenanya banyak yang bertanya-tanya, apakah olahraga bisa menjadi pemicunya? Bertanya-tanya kan? Nah, podcast kali ini kita akan membahas seputar itu. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh artis. Loh, kok artis? Ya, beliau merupakan dokter spesialis penyakit jantung, dokter spesialis penyakit jantung yang ada di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Ciri-cirinya beliau putih, ganteng. Ayo coba tebak siapa nih ya. Langsung saja kita sambut Dr. Hari Indratno, spesialis jantung pembuluh darah. Halo dokter. Halo Mbak Kiki, selamat siang. Siang dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sini ya, nggak di ruangan ya. Oke. Dokter, Ya. Gambarnya bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Semoga seluruhnya juga kabar baik semua, host, seluruh sobat sehat UMM yang menyaksikan acara podcast ini juga diberikan kesehatan selalu. Amin. Harus sehat dong. Podcastnya aja Sobat Sapa Sehat, jadinya harus sehat. Dokter, kita akan membahas seputar tentang henti jantung nih dokter. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Siap-siap dokter ya, saya akan banyak bertanya ini kepada dokter ya. Waduh, ini jadi ujian ini kesannya ini. Oke dokter, oke ya. Pertama, dokter boleh dijelaskan nggak mengapa banyak atlet atau pegiat olahraga seringkali mengalami insiden henti jantung mendadak dokter? Kalau boleh tahu, apa yang dimaksud dengan henti jantung mendadak? Apakah henti jantung mendadak ini sama dengan serangan jantung dok? Baik, saya menyapa dulu sobat sehat yang UMM. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Saya dengan Dr. Hari Indratno, spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, 1 minggu terakhir ini kita masih hangat-hangat berita ini. Betul. Semua sorotan tertuju media massa bukan hanya kepada Indonesia, tetapi dari dunia juga masih fokus pada masalah meninggal mendadak atlet bulu tangkis dari Cina ini. Baik, tadi pertanyaannya apakah yang membedakan antara henti jantung dengan serangan jantung? Ya. Baik. Kalau di dalam bahasa medis, kalau henti jantung atau kita nyebutnya biasanya dengan cardiac arrest. Cardiac arrest sama versus cardiac attack. Kalau cardiac attack itu adalah serangan jantung. Kalau cardiac arrest itu henti jantung lebih banyak disebabkan oleh karena masalah irama atau aritmia. Ya, sedangkan cardiac attack atau serangan jantung itu adalah suatu kondisi gangguan dari pompa jantung karena dari sumbatan dari pembuluh darah arteri koroner. Itulah yang membedakan. Kalau cardiac arrest kita lebih ke masalah aritmianya, sedangkan serangan jantung atau cardiac attack adalah karena penyumbatan yang tiba-tiba dari pembuluh darah jantung koroner sehingga menyebabkan jantung
mengalami kegagalan dalam bekerja sebagai pompanya jantung, otot jantung penyuplainya terganggu. Kalau kita bicara yang lagi hangat-hangatnya ini, memang beberapa kemungkinan masih banyak ya. Tapi kalau dilihat dari faktor usia, dari usia 17 tahun ya kalau nggak salah ya. Di usia 17 tahun lebih banyak masalah kalau kita dari statistik, data-data menunjukkan lebih banyak masalah dari gangguan aritmia yang lebih cenderung masalah dari gangguan yang bawaan. Yang kalau kecuali kalau dia di usia 30-35 ke atas meninggal mendadak, kita mungkin bisa curiga ini suatu dari jantung koroner atau cardiac attack karena suatu serangan jantung mendadak. Cardiac arrest ini pada usia muda sering beberapa kali di jurnal-jurnal juga atau di podcast di publikasi itu sudden cardiac death in young athlete itu banyak beberapa diulas. Iya betul. Paling banyak adalah berkaitan dengan gangguan aritmia. Sebagai contoh penyebabnya adalah suatu kondisi ARVC, arrhythmogenic right ventricular, artinya ada masalah kelainan aritmia, kelainan dari perlistrikan jantung dari jantung sisi kanan. Kemudian yang kedua adalah hipertrofi kardiomiopati, yaitu suatu penebalan kondisi dinding otot jantung sehingga jantung mengalami ketidakmampuan secara optimal dalam memompa darah untuk keluar. Yang berikutnya adalah long QT syndrome atau kalau kita lihat di EKG itu ada suatu gelombang QT itu yang memanjang. Itulah yang sering kasus-kasus di beberapa publikasi yang sebagai penyebab cardiac arrest pada atlet-atlet usia muda. Oh begitu dokter. Kalau kita berbicara kasus atlet bulu tangkis yang kemarin dokter ya, siapa sih namanya Zhang Jijie? Karena saya bukan orang Cina ya, jadi saya susah banget spellingnya Zhang Jijie gitu dokter. Tadi saya sempat cari di Google dokter, cara spellingnya. Pelafalannya. Iya, iya dokter. Kalau yang si Zhang Jijie itu dokter, itu kan banyak netizen itu yang namanya netizen dokter ya, namanya netizen kan berpraduga-praduga aja gitu loh, bahwa membungkuk saat hendak mengambil kop itu juga menjadi penyebab kolaps atlet tersebut. Apakah benar, dokter? Baik, itu mitos atau fakta? Mitos atau fakta, iya. Oke, kalau nanti atletnya kopnya jatuh, ngambilnya gimana? Nah, kalau minta yang baru saya, dokter. Baru. Seorang atlet kalau misalnya terima umpan drop shot, dia nggak boleh membungkuk. Ya, sebenarnya itu ada suatu mitos. Ya, nggak ada hubungannya antara kondisi membungkuk dengan kejadian meninggal mendadak. Tidak ada hubungan sama sekali. Karena ketika dia kolaps, dia tentu kondisinya akan jatuh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa organ jantung adalah organ yang memompa. Artinya dia memberikan suplai nutrisi oksigen ke seluruh tubuh. Artinya ketika terjadi masalah baik perlistrikan jantung, kita harus paham dulu bahwa jantung itu adalah dia bekerja dengan kontraksi, memompa. Untuk memompa dia butuh listrik. Nah, dia butuh listrik. Kalau ada masalah baik pompa maupun listrik, tentu jantung tidak akan bekerja bisa secara optimal. Tentu suplai darahnya baik dari ujung rambut sampai ujung kaki ataupun suplai ke otak akan terganggu sehingga pasien dalam beberapa menit otak tidak mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup, tentu dia akan kolaps. Bukan membungkuknya itu dia menjadi henti jantung, tetapi itu kita harus mulai waspada bahwa dia akan kolaps. Jadi sebenarnya ada tanda-tandanya dokter ya, nggak tiba-tiba langsung gitu. Apa gimana dokter? Kalau tanda, saya rasa kalau kondisi kasus kemarin adalah suatu kondisi yang tiba-tiba. Kita tidak bisa melihat ini mau apa. Kondisi kolaps adalah kondisi yang tiba-tiba terjadi karena namanya saja henti mendadak. Maksudnya kondisi ini kemampuan pompa atau maupun elektrikalnya terganggu dan terjadinya secara mendadak, tentu suplai ke otak dan ke seluruh tubuh terganggu. Oh begitu dokter. Oke, kemudian dokter saya juga mau tanya nih dokter. Ini kita sebagai orang awam nih dokter ya. Misalnya kita orang awam, kita melihat teman, saudara atau keluarga kita yang mengalami insiden henti jantung nih dokter. Pertolongan pertama apa sih dokter yang harus kita lakukan dokter? Ya, ini yang sangat menarik di media sosial maupun ini
ya ada cenderung saling menyalahkan. Sekarang cenderung saling menyalahkan ini si ini kenapa nggak cepet, kenapa nggak ini, sangat ramai yang lagi dibahas. Sementara saya juga mengikuti juga berita di salah satu di Cina itu juga bilang apakah nyawa lebih saya agak lupa ya, maksudnya waktu lebih penting atau nyawa dibandingkan nyawa apa. Oh ya, kondisi yang sebenarnya terjadi mungkin sedikit saya ulas ya, sedikit saya sampaikan. Memang pada kondisi yang kolaps, ketika tidak pada atlet lah, kita ketemu di mana saja, tadi pertanyaannya kita ketemu di mana saja, baik di jalan maupun di mall maupun di mana saja. Kondisi yang tiba-tiba kolaps itu berarti artinya kita segera berburu dengan waktu. Ya, itulah pentingnya kita memiliki suatu keterampilan, namanya adalah bantuan hidup dasar, sehingga kita bisa mengenalin oh ini kolaps, ini tiba-tiba pingsan. Nah, kemampuan inilah yang diharapkan semua kita miliki, namanya bantuan basic life support atau bantuan hidup dasar. Itu adalah pertama kali yang bisa kita lakukan. Ya, apa yang bisa kita lakukan pada ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti itu? Yang pertama tentu kita misalnya nih ya, kita tidak dalam kasus ini ya, misalnya ada seorang kolaps atau di lingkungan tiba-tiba di jalan. Tentu yang kita kita bukan langsung menghindar, ya, tapi kita harus langsung kita amankan korban. Dalam itu ya bilang korban ya, amankan korban dan pastikan lingkungan sekitar aman. Ya. Kemudian kita segera panggil bantuan. Kemudian kita lihat si korban ini, lihat, dengar dan rasakan. Atau cek respon dulu. Cek respon dulu. Kita cek respon, bisa kita panggil nama, bisa kita panggil tepuk-tepuk. Itu adalah sebagai konsep bantuan hidup dasar. Kalau tidak merespon, kita langsung lihat, dengar, dan rasakan apakah pasien ini bernafas atau tidak. Ya, jika tidak bernafas, langsung kita lakukan dengan namanya kompresi jantung. Nah, itu yang perlu kita lakukan dari awal. Karena tentunya semakin mundur, semakin kita terlambat memberikan suatu pertolongan, memberikan kompresi jantung, tentu angka keberhasilan, angka survival rate-nya si korban ini cenderung akan semakin menurun. Maksudnya angka keselamatan pada korban ini akan menurun. Semakin kita mendelay, semakin kita menunda-nunda, maka semakin lama waktu yang kita lakukan untuk bantuan pertolongan itu akan semakin menurun angka keberhasilan kita menolong. Itu pada prinsipnya seperti itu. Memang yang lagi rame sempat ada perhitungan waktu juga, ini sedikit saya sampaikan bahwa ya netizen atau semua media massa, karena ini menjadi suatu perhatian seluruh dunia. Yalah. Dia mulai dari collab sampai dia tim datang itu 40 detik. Kurang lebih 40 detik. Kemudian ketika tim datang sampai dia dibawa ke mana? Ke ambulan. 1 menit 20 detik. Nah, tanpa dilakukan tindakan apa-apa. Belum. Juga, kemudian dari ambulan ke rumah sakit yang sudah menjadi referral, menjadi rujukan, itu 10 menit. Kalau informasi yang kita terima baik dari media massa maupun itu datanya disampaikan sendiri oleh dari PPSI-nya, baru dilakukan tindakan kompresi jantung, baru tindakan emergensi itu di rumah sakit. Perjalanan dari rumah sakit arena ke rumah sakit aja sudah 10 menit. Kalau kita hitung sudah hampir 12 menit lebih. Nah, tanpa tindakan kompresi jantung. Artinya tentu sudah menjadi suatu permanen damage. Maksudnya sudah terjadi kerusakan permanen, dan disampaikan bahwa pada saat di rumah sakit juga sudah tidak ditemukan, nadi tidak teraba, sebenarnya sudah posisi kalau kami ikutin berita ya, kami mengutip itu sudah meninggal sebenarnya. Sudah meninggal di jalan, dokter ya. Tentu waktu 12 menit adalah waktu yang sangat lama untuk memberikan pertolongan. Yaitu masalahnya ketika kita ketemu pasien kolab adalah kecepatan. Nah, kita aman korban, kemudian kita cek respon, ya semakin tidak berespon, tidak ada nafas, langsung kita lakukan kompresi jantung. Inilah yang perlu aware atau diketahui oleh masyarakat awam, karena namanya sampai pertolongan tim bantuan hidup lanjut itu
datang membantu memberikan pertolongan lebih lanjut. Konsepnya adalah kita kecepatan pada saat ketemu dengan pasien kolaps itu. Cepat dan tepat dokter ya? Tentunya. Oke. Nah. Jadi tadi kalau kita menemukan orang nih atau tiba-tiba jatuh gitu, berarti pertama tadi kita amankan dulu pasien. Amankan, ya? Betul. Amankan pasien, amankan lingkungan. Nah. Kemudian kita call for help dokter ya? Call for help. Kita bantuan, setelah kita call for help kemudian kita cek responnya dicek dulu. Nah, kita bisa atau kita panggil nama atau kita tepuk nggak respon, tidak ada nafas, langsung kita berikan kompresi. Itu seperti itu ya sobat sehat di rumah ya, itu diingat-ingat. Nah kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa cari kok di YouTube gimana sih bantuan hidup dasar itu dan lain sebagainya, itu semua ada pasti di YouTube kalau kalian pengen nyari. Karena kalau menurut saya itu penting ya dokter ya. Betul. Kita kan nggak tahu ya kapan kita menemukan orang betul. yang tiba-tiba henti jantung atau ya semoga sih enggak, tapi kan namanya juga jaga-jaga ya kan. Oke, baik dokter, pertanyaan selanjutnya masih banyak pertanyaannya, Masya Allah. Dokter, apakah benar olahraga dengan intensitas fisik yang berat dan berlangsung lama dapat berdampak negatif pada jantung? Jangan sampai setelah kejadian ini orang malas berolahraga. Ada kekhawatiran kalau saya olahraga nanti jadi seperti ini. Sakit jantung. Tentu kalau untuk atlet ada suatu namanya pre-participation screening, artinya pemeriksaan pre-partisipasi pada atlet-atlet yang elit. Dia ada kondisi, dia memang menjalani suatu pemeriksaan, baik mulai EKG, mulai kalau di negara-negara maju itu data-data kesehatan itu ada semua. Itu untuk atlet-atlet yang elit sehingga dia mempunyai data kesehatan itu sudah lengkap. Kemudian kalau untuk olahraga itu tergantung tujuan kita. Ya, pada kasus pada kondisi kita untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga sehat, ya kita jangan takut berolahraga setelah mendengar informasi kejadian seperti ini. Prinsipnya adalah kita mengenali diri kita sendiri dulu. Nah, kita kunci sebelum kita melangkah, kita berolahraga mau ringan, sedang atau berat, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kecuali kalau pasien-pasien jantung misalnya habis pasang ring, habis ini, atau pasien-pasien gagal jantung, dia sebelumnya bisa lari 5K, habis itu suatu saat kena serangan jantung, tentu butuh proses bertahap untuk kembali. Ya, tentu kita harus mengenalin atau kita memahami latar belakang diri kita sendiri. Itu prinsip kuncinya. Kalau kita punya kondisi-kondisi sakit atau gangguan kesehatan tertentu, lebih baik kita konsultasikan kepada dokter. Apa sih olahraga yang bisa kita lakukan? Kemudian berapa sih targetnya itu? Kami di Dokter Jantung dan Pembuluh Darah ada suatu sub yang kita bisa membantu memberikan nasihat. Bapak dengan kondisi seperti ini, dengan kemampuan seperti ini, kita bisa memberikan mulai step bertahap apa yang harus dilakukan. Artinya bukan berarti kita udah nggak usah olahraga lah nanti malah terjadi ini, itu adalah kondisi yang salah. Ya nggak boleh dokter ya. Tetap harus beraktivitas fisik. Jadi meskipun ya kita di luar atlet ya dokter ya. Jadi meskipun untuk pasien yang sudah terdiagnosa penyakit jantung, itu tadi kan Jenal sudah jelaskan ya kalau pasien atau seseorang yang sudah terdiagnosa jantung juga tetap bisa berolahraga. Betul. Tetapi ada batasannya dan akan dibantu oleh dokter untuk menjelaskan apa aja olahraga yang cocok. Nah di UMM bisa dokter? UMM tentu bisa. Oh bisa, di UMM bisa. Harus kesini gitu dokter ya. Ya sedikit bisa kita paling sederhana adalah kalau pada pasien-pasien misalnya pada pasien-pasien pasien-pasien yang pasca pasang ring atau pasien-pasien gagal jantung yang stabil sering bertanya, dok saya boleh apa sih dok? Saya nggak boleh apa sih dok? Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada pasien kepada dokter jantung. Apalagi kalau pasien-pasien ini sebelumnya dalam kondisi aktif ya. Yang bisa kita lakukan misalnya dari treadmill atau dari ergocycle. Kita di rumah sakit UMM punya treadmill nih. Treadmill kita bisa karena treadmill itu sebenarnya bukan untuk mendeteksi penyakit jantung koroner saja. Tetapi treadmill itu salah satu fungsinya adalah untuk mengukur fitness kapasitas kita. Sampai seberapa jauh sih kita bisa melakukan jantung kita itu dalam tanda kutip dipaksa. Dalam tanda kutip sampai seberapa jauh sih? Nah,
dari situ kita nanti bisa merumuskan, oh Bapak targetnya berarti sebisa ini. Ada tabelnya, ketika pasien melakukan treatment sekian, oh berarti Bapak yang Bapak bisa lakukan sehari adalah seperti ini. Oh kalau yang si B bisa melakukan lebih ini, berarti nanti dia bisa seperti ini. Ada parameter yang bisa kita bantu, kita berikan kepada pasien untuk kegiatan fisik mereka. Oh, gitu. Betul, pakai match ya. Ya, betul. Ya, okay. Jadi di UMM bisa ya. Bisa untuk sekali. Teman-teman sekalian, monggo silakan. Kalau ada keluhan, ada apa, langsung aja ke UMM. Jangan ditahan sendiri di rumah. Itu dilarang, tidak boleh ya. Dokter, pertanyaan terakhir. Okay. Sudah terakhir loh dokter. Dokter. Dokter, hari pencegahan penyakit nih dokter. Pencegahan penyakit henti jantung mendadak ini bagaimana dokter? Okay. Baik, kalau untuk kita bicara secara umum ya, Kalau untuk atlet tentu ada bahasan tersendiri nih. Ya, kalau tentu pada atlet tentu ada lebih spesifik dia bidang. Kalau kita bicara secara umum nih untuk mencegah suatu serangan jantung atau penyakit jantung koroner, tentu yang pertama adalah pola hidup sehat dengan cerdik. Cerdik. Nah, tentu sudah nggak asing kata-kata cerdik itu. Pertama, cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin. Kemudian, nyahkan rokok. Nyahkan rokok. R. Rajin aktivitas fisik atau olahraga. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. Diet seimbang. Apalagi nih? I. Oh, I. Itu istirahat cukup. Istirahat cukup. Yang terakhir K. Kelola stres. Wah, cerdik ya dokter ya. Itu ingat paling mudah dengan cerdik. Cek kesehatan secara rutin. Rumah sakit bisa. Rumah sakit UMM memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari laboratorium untuk screening, ECG, treadmill, CT scan untuk melihat kalsium skor, kemudian sampai yang tingkat advance adalah Eko, sampai tingkat lanjut adalah kateterisasi jantung. Itu kita memiliki semua rumah sakit UMM. Tentu harus diimbangi dengan kondisi-kondisi dengan menjaga pola hidup sehat. Untuk screening kita bisa melakukan, kita bantu untuk berkonsultasi kepada sobat sehat yang ingin berkonsultasi. Tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, preventif better than. Ya, tentu kita bisa membantu memberikan informasi dengan data-data yang sudah dimiliki. Dokter jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit UMM siap membantu dan memberikan informasi. Masya Allah, saya mau tepuk tangan. Oke dokter, pertanyaannya sih sudah semua, tapi saya minta tolong dokter untuk memberikan tips-tips nih kepada sobat sehat di rumah nih dokter. Mohon yang di rumah nih ya, simak dengan baik-baik nih ya, tatap mata dokter Hari. Silakan dokter memberikan tips untuk sobat sehat di rumah, bagaimana cara menjaga jantung dan lain sebagainya dokter. Baik, terima kasih sebagai take home message ya ini ya, sebagai pesannya. Kita tahu semua bahwa semakin kesini artinya semakin angka kejadian kardiovaskuler, penyakit jantung maupun penyakit stroke maupun penyakit yang melibatkan pembuluh darah, angkanya semakin tinggi, semakin meningkat, bahkan nomor 1 di dunia, baik di dunia maupun di Indonesia. Terus apa yang perlu kita lakukan? Tadi sudah kita sampaikan bahwa mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Kita bisa men-screening, mengenali diri kita sendiri. Kita mengenali seberapa besar sih resiko kita, itu kuncinya kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau kita ada kencing manis, ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, tentu kita memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan orang lain yang tidak memiliki diabetes, hipertensi atau kencing manis. Bagaimana kita tahu kita hipertensi, diabetes atau kolesterol? Tentu harus konsultasi ke rumah sakit UMM, tentu diperiksa lab kan. Itu yang pertama, screening bisa kita lakukan di rumah sakit UMM. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan tadi pola hidup sehat, lifestyle modification. Ya, kalau kita sudah ada diabetes, darah tinggi atau kencing manis, kita harus menjaga pola hidup tadi paling sederhana dengan cerdik tadi. Kemudian yang berikutnya adalah rajin beraktivitas fisik ya, rangkaian sebagai pola hidup sehat. Dan yang terakhir yang selalu dipesankan,
jangan lupa berdoa selalu. Nah, itu. Jangan lupa berdoa selalu. Baik dokter. Nah, Sobat Sapa Sehat, tidak terasa podcast kita udah berakhir aja. Cepat ya dokter ya. Lama sih dokter. Baik, Sobat Sehat, terima kasih sudah menonton podcast kita pada episode kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Dokter Hari bisa menambah wawasan Sobat Sehat di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share ya. Jangan medit. Ya kan? Harus itu wajib. Baik Sobat Sehat sekalian, saya Kiki dan saya Dr. Harindratno. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Sarangi.